Kadang-kadang itu permintaan konsumsi itu isi 10 1 kilo, isi 8 1 kilo. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Mau budidaya ikan gabus tapi bingung harus memulai dari mana? Tenang saja, kalian bisa langsung saja mengikuti langkah dalam video kali ini. Terlebih lagi untuk kalian para pemula ya sahabat. Ini dia, tahapan mudah untuk budidaya ikan gabus bagi pemula. Memilih budidaya ikan gabus di kolam terpal. Sama halnya dengan budidaya jenis ikan yang lain, untuk penempatan budidaya ikan gabus juga menjadi salah satu perhatian yang penting. Tidak hanya berkaitan dengan tempatnya saja, akan tetapi juga berkaitan dengan biota serta juga ekosistem kehidupan ikan. Maka dari itu budidaya gabus di kolam terpal menjadi salah satu bentuk pilihan yang sangat menarik untuk diperhatikan. Terdapat beberapa faktor penentu untuk memilih penggunaan kolam terpal ikan gabus dengan berbagai macam pertimbangan. Di antaranya yaitu kemudahan dalam memperoleh saluran irigasi air, faktor kestabilan suhu kolam yang sangat gampang terjaga, tidak gampang berbau, proses panen yang jauh lebih gampang, jarang ditemukan penyakit maupun hama. Pemilihan indukan. Sebelum pada akhirnya kalian memutuskan untuk menjalani proses budidaya ikan gabus, terlebih dahulu kalian harus memilih indukan berkualitas baik terlebih dahulu. Indukan ikan gabus pada umumnya ada jenis indukan jantan dan betina dengan perbedaan karakteristik, yaitu sebagai berikut. Ikan gabus jantan umumnya mempunyai bentuk kepala oval, sementara betina memiliki kepala bulat. Warna tubuh ikan gabus jantan sedikit gelap, sementara untuk ikan betina ada warna kontras yang lebih terang. Lubang genital pada ikan gabus jantan pada umumnya berwarna merah dan jika ditekan maka akan keluar cairan bening, sementara pada ikan betina apabila ditekan bagian perut akan mengeluarkan telur. Bertekstur lembut serta juga cenderung berukuran lebih besar dibandingkan perut ikan gabus jantan. Memilih pemijahan dan proses penetasan telur. Pemijahan adalah proses penetasan telur bersama dengan induk sperma yang akan menghasilkan proses pembuahan. Akan tetapi proses tersebut dapat dilakukan apabila menemukan indukan gabus yang cocok dengan bibit yang unggul. Proses tersebut berawal sekitar 20 hingga dengan 30 indukan yang dicampurkan di dalam kolam yang sama. Dan biarkanlah selama kurang lebih 3-4 hari. Selama proses pemijahan, pastikan agar air tersebut tetap mengalir serta juga ditambahkan oleh tanaman air untuk menunjang kebutuhan biota dan ekosistem ketika budidaya ikan gabus. Dalam satu kali proses pemijahan, pada umumnya induk betina menghasilkan hingga 11.000 butir telur. Telur itu akan menetas dalam waktu kurang dari sehari saja. Namun jangan lupa, pastikan suhu kolam terpal diatur dalam posisi kurang lebih 28 derajat Celcius dan biarkan anak ikan gabus menetas tanpa makanan. Perawatan larva ikan gabus. Budidaya ikan gabus, selanjutnya yang perlu kalian lakukan yaitu perawatan larva ikan gabus dengan menggunakan tahapan sebagai berikut ini. Perawatan ikan gabus pada saat menginjak usia 2 hari.
Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, jika para larva gabus yang baru menetas mempunyai cadangan makanan selama 2 hari. Serta setelah itu, kalian harus lanjut memberikan makanan. Di antaranya yaitu Artemia sebanyak 3 kali sehari supaya larva tersebut dapat tumbuh lebih cepat. Perawatan pada saat berumur 5 hari. Pada saat larva menginjak usia 5 hari, kalian tetap bisa memberikan makanan sebanyak 3 kali dalam sehari. Dan apabila perlu, siapkan juga makanan tambahan seperti Dapnia, penebaran benih. Sementara untuk proses penebaran benih sebaiknya dilakukan ketika ikan sudah berusia anakan benih menginjak 2 minggu. Penebaran benih tersebut akan dilakukan jika larva maupun benih diberikan pada waktu pagi hari sebelum makan. Setelah berlangsung selama kurang lebih 2 hari, pemberian pangan seperti halnya pelet maupun makanan buatan pabrik juga dapat diberikan lebih dahulu. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dari kami. Memberikan pangan secara rutin. Tidak hanya sekedar pelet saja, ikan gabus juga dapat mengkonsumsi pangan lainnya. Di antaranya yaitu anakan rayap, ampasan daging, sampai juga ikan teri kecil. Kalian juga dapat membuat campuran makanan sendiri dengan bahan organik, di antaranya yaitu ampas tahu, bekatul, serta jagung. Proses panen dan menjual hasil budidaya ikan gabus. Setelah proses budidaya ikan gabus dilakukan secara runtut, tahapan selanjutnya yaitu dengan proses panen dan penjualan hasil budidaya gabus. Di pasaran, untuk 1 ekor ikan gabus hidup pada umumnya dibanderol dengan harga antara Rp60.000 hingga dengan Rp125.000. Harga itu sudah termasuk harga pasar yang dijual langsung secara eceran. Tidak hanya itu, menjual ikan gabus dalam kondisi hidup, kalian juga dapat membuat gabus dalam satuan potongan dengan harga, serta keuntungan yang jauh lebih menjanjikan. Pada dasarnya, ikan gabus sendiri adalah komoditas yang sangat laris pada restoran Betawi. Terlebih lagi gabus pucung yang menjadi salah satu santapan yang nikmat.